aku Elvina. Buat kalian yang senang masak atau lagi belajar masak, channel ini sangat bagus buat kalian. Hari ini kita akan masak bika Ambon, makanan khas dari Sumatera Utara. Kenapa namanya bika Ambon tapi dari Sumatera Utara ya? Nah, aku juga akan membahas itu loh. Jadi tanpa berlama-lama, stop senyum-senyum, mari kita masak. Alat yang kita gunakan adalah timbangan, mixer, dan juga loyang. Kemudian kita juga menggunakan oven sebagai pemanggang. Bahan yang kita gunakan adalah gula, garam, kunyit, telur, tepung terigu, tepung tapioka, vermipan, kemudian ada santan kara, dan juga ada pengoles minyak atau Carlo Master. Kemudian ada susu kental manis, Blue Band, dan juga keju. Adonan yang kita buat pertama adalah adonan biang, yaitu dengan mencampurkan vermipan dengan 1 sendok tepung terigu dan juga mencampurkannya dengan air secukupnya. Di sini kami menggunakannya dengan beberapa sendok. Kemudian aduk hingga merata. Lalu kita dapat menutupnya dengan plastik wrap atau juga menutupnya dengan serbet. Tunggu hingga adonan biang mengembang. Kemudian kita akan memasukkan 400 ml santan ke dalam sebuah wadah. Kemudian masukkan juga serai ke dalamnya. Dan masak, kemudian tambahkan kunyit dan aduk hingga matang. Sekarang masukkan 2 butir telur utuh ke dalam wadah mixer dan tambahkan 8 butir kuning telur ke dalamnya. Jangan lupa menambahkan 200 gram gula ke dalam wadah yang telah berisi telur. Masukkan dan aduk-aduk menggunakan mixer. Selagi mixer menyala, kita dapat mengolesi loyang menggunakan pelumas. Di sini kita menggunakan Carlo Master. Tinggal tuangkan secukupnya dan kemudian olesi secara merata ke dalam loyang. Oles-oles. Tahap selanjutnya adalah menunggu telur sampai mengembang, kemudian masukkan campuran santan kunyit ke dalam, lalu campurkan juga tepung, campurkan lagi santan kunyitnya perlahan-lahan, kemudian masukkan lagi tepungnya sedikit-sedikit, begitu seterusnya sampai kunyit dan santannya habis, begitu juga dengan tepungnya. Sekarang kita mulai memasukkannya, memindahkannya kepada wadah yang lebih besar. Kemudian, itu dia adonan biang yang telah mengembang. Masukkan adonan biangnya ke dalam campuran bahan-bahan. Bisa dilihat seperti ada ruang-ruang yang ada di dalam adonan biang. Itu berarti raginya bekerja. Masukkan semuanya, kemudian kita aduk secara perlahan. Setelah diaduk secara merata, pindahkan adonan ke dalam loyang, lalu tutup menggunakan plastik wrap sampai 2-3 jam. Kita akan mendiamkannya.
supaya adonannya mengembang dengan sempurna. Nah teman-teman, sambil menunggu Bika Ambon yang mengembang dengan sempurna, ayo kita bahas bersama-sama kenapa Bika Ambon ini sangat terkenal di daerah Medan. Padahal Ambon sendiri letaknya, bangsa Ambon sendiri sebenarnya berasal dari daerah Maluku, sementara daerah Medan itu terkenal dengan mayoritas bangsa Batak atau suku bangsa Batak. Nah, jadi dari informasi yang saya dapatkan yaitu pariwisata.pemkomedan.go.id. Jadi didapatkan ada beberapa teori yang dapat kita pakai sebagai tambahan informasi mengenai makanan Bika ini sendiri, atau bisa disebut sebagai sarang semut ya. Yang pertama, makanan ini produksi pertamanya di daerah Medan itu adalah di Jalan Ambon. Makanya Bika ini dikenal dengan nama Bika Ambon. Jadi sebenarnya itu Bika Jalan Ambon begitu. Nah, teori yang kedua. Teori ini berkata bahwa ada seorang warga Ambon yang hendak pergi ke daerah Malaysia untuk bekerja. Namun, sebelum dia sampai di Malaysia, dia singgah dulu nih ke Medan. Sebelum dia ke Medan, dia bawa dulu nih Bika dari tempatnya, yaitu Ambon. Tapi ketika dia sampai di Medan, dia merasa Bika ini enak banget dan dia coba sebarin ke orang-orang. Bika ini enak banget, dan ternyata orang Medan itu sangat menyukai Bika ini, Bika yang berasal dari orang Ambon ini. Nah, teori ketiga. Teori ini mengatakan kalau Bika Ambon itu bukan berasal dari Jalan Ambon, tapi bukan juga berasal dari orang Ambon yang datang ke daerah Medan. Tapi teori ini mengatakan bahwa pada masa kolonial Belanda, masyarakat Jawa kerap kali membuat Bika, dan ada masyarakat Tionghoa yang tertarik untuk menjadi distributor makanan ini, dan dia memasarkan Bika ini dari Jalan Amplas atau dari daerah Amplas ke daerah Kebon di sebelah timur. Jadi karena daerah pemasarannya ini adalah antara Amplas dan juga Kebon, maka disingkatlah menjadi Ambon. Terciptalah Bika Ambon. Yang keempat, nah di teori ini Bika Ambon itu dikatakan namanya Bika Ambon tapi berasal dari Medan bukan gara-gara letaknya di Jalan Ambon, atau bukan karena dari Amplas sampai Kebon, atau juga bukan karena ada orang Ambon yang memasarkannya di Medan, bukan, tetapi lebih kepada akar katanya Ambon itu sendiri. Jadi orang Medan mengatakan Ambon itu adalah lembut. Makanya dikatakan Bika Ambon karena Bika itu teksturnya lembut. A few moments later. Adonan yang telah mengembang masukkan ke dalam oven, kemudian putar ovennya ke panas 180 derajat menggunakan api atas bawah selama 45 menit. Tada! Jadi dinginkan beberapa saat, kemudian kita oleskan dengan Blue Band. Oles sampai Blue Band-nya merata. Kemudian kita parut keju di atas. Parut sebanyaknya, secukupnya. Lalu tambahkan susu kental manis. Kemudian potong dan sajikan. Nah teman-teman, setelah tadi melihat proses pembuatan dari Bika Ambon sendiri, sekarang kita akan membahas reaksi apa yang terjadi sehingga bahan-bahan yang tadi kita
sediakan itu bisa menjadi sebuah bika Ambon yang enak dan legit. Nah, teman-teman pasti mengingat 3 bahan yang kita gunakan dalam proses pembuatan biang. Yang pertama adalah air, yang kedua adalah tepung terigu, dan yang ketiga adalah vermipan. Ketika 3 bahan ini tercampur, terjadi reaksi fermentasi di dalamnya. Yang mana ragi yang terdapat di dalam vermipan, yaitu Saccharomyces cerevisiae, mengikat glukosa yang terdapat di dalam tepung terigu. Ketika ketiga bahan ini tercampur dan nantinya kita tutup menggunakan plastik wrap atau juga menggunakan serbet, oksigen yang berada di dalam terperangkap sehingga oksigennya juga sedikit. Ketika itu terbentuklah karbon dioksida yang akan menjadi hasil akhir daripada proses fermentasi ini. Hal inilah yang membuat adonan itu mengembang. Nah, teman-teman, setelah tadi mengetahui proses kimia yang terjadi, kita akan berkenalan dengan sang pahlawan kita dalam mengembangkan kue, yakni Saccharomyces cerevisiae. Nah, Saccharomyces cerevisiae ini memiliki peran yang sangat banyak dalam pembuatan dan pengembangan roti, bukan hanya pada bika Ambon tetapi juga kepada roti-roti yang lain yang membutuhkan pengembang. Selain itu juga Saccharomyces cerevisiae digunakan dalam proses pembuatan anggur. Nah, teman-teman, kita kan tadi melihat bahwa Saccharomyces cerevisiae ini terdapat di dalam vermipan. Nah, kenapa dia dalam vermipan? Bagaimana cara memasukkannya? Jadi, Saccharomyces cerevisiae yang terdapat di dalam vermipan merupakan ragi yang telah dikeringkan atau ragi kering instan, atau dapat juga disebut sebagai instant dry yeast atau IDY. Nah, mengapa bisa ragi itu masuk ke dalam vermipan atau menjadi ragi yang instan? Jadi sebelumnya ragi-ragi tersebut dipanaskan lalu dikeringkan. Setelah itu ragi-ragi ini akan mengandung 94-95% materi kering yang di dalamnya itu terdapat sel ragi yang berisi 105-107 sel ragi dalam setiap gramnya. Nah, bentuknya di sini adalah vermicelli atau potongan pasta yang sangat pendek. Nah, teman-teman, melalui Saccharomyces cerevisiae kita mengetahui bahwa Tuhan juga bekerja melalui semua ciptaannya, baik itu yang kecil sekalipun seperti jamur Saccharomyces cerevisiae sendiri. Karena tertulis di dalam Kejadian bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah baik adanya. Oleh sebab itu, jamur Saccharomyces cerevisiae juga baik adanya dalam proses pengembangan dan proses pembuatan dari roti ataupun juga bika Ambon sendiri. Nah, teman-teman, dari makhluk hidup kecil yang Tuhan bisa pakai untuk membuat roti, kita dapat tarik kesimpulan bahwa kita yang dititipkan Tuhan dengan akal budi, pikiran, dan juga Tuhan titipkan karunia dapat berbuat sesuatu yang berdampak bagi komunitas kita, tempat kita berada, yaitu dengan melakukan perbuatan-perbuatan baik yang Tuhan perkenankan kepada kita untuk kita lakukan. Hal ini bukan semata-mata agar kita terlihat hebat atau agar kita selamat, tetapi hal ini dilakukan agar Tuhan semakin dipermuliakan. Demikian proses masak-masak kita hari ini dan ilmu baru yang telah saya berikan kepada kalian. Semoga dapat bermanfaat. See you on my next video. Bye!